Terima kasih buat yang selalu peduli dengan kehidupan saya. Tapi sebelum menilai orang lain, coba teman-teman nilai dulu diri sendiri. Jadi sesuatu yang hari ini kita tangisi, suatu saat itu akan kita ceritakan sama orang lain sambil tertawa. Ditenggur mobil juga pernah, terus nggak tanggung jawab, kelempar ke tengah sawah. Perjalanan dimulai dari Causeway ya guys. Sebenarnya aku kerja di Aberdeen. Untuk kesini aku naik bis $6. Lanjut aku pindah naik kereta. Ya kalau kerja melosok itu resikonya gitu ya. Kalau mau liburan agak jauh tuh susah, harus pindah-pindah kendaraan. Nah ini keretanya udah datang ya teman-teman. Tinggal nunggu berhenti aja, dan di sini yang nunggunya wah, Causeway ini pagi sore siang malam selalu rame. Ini seperti Jakarta ya, kota yang tidak pernah tidur. Nah, aku siap-siap masuk ke dalam kereta, dan bisa dipastikan nggak akan dapat tempat duduk ya teman-teman. Nah, aku udah sampai di kota Satin, dan bagi teman-teman yang baru di Hong Kong, apa saja sih yang bisa kita lakukan di kota Satin? Ikuti terus video ini sampai habis. Pertama-tama aku mau ke tamannya dulu ya. Nah, untuk ke tamannya kita keluar dari exit A, langsung kita akan diantar langsung masuk ke dalam mall. Pemandangan pertama yang aku temui seperti ini teman-teman. Dan kalau dekorasi Natal seperti ini bukan hanya di kota Satin ya. Di semua kota kalau menjelang Natal dan Tahun Baru itu dekorasinya sangat cantik-cantik. Ini salah satu mall besar yang ada di Satin. Di atas rooftopnya itu ada sebuah taman yang sangat indah. Nanti kita juga ke sana ya. Namun sebelum ke sana saya mau nyari udara panas dulu ya, menghangatkan tubuh dulu. Di luar mall ini ada sebuah taman besar. Di sana kita mau panas-panasan dulu ya, karena hari ini lumayan cerah. Karena di dalam mall ini masih berasa dinginnya ya. Nanti kalau udah selesai dari sana, saya akan ajak teman-teman untuk melihat taman yang ada di rooftopnya mall ini. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel, vlog TKW Hongkong yang membagikan keseharian, tempat-tempat liburan, hiking, review makanan, dan lain-lain. Kali ini aku sedang liburan nih teman-teman. Simak terus videonya sampai habis ya. Nah, aku sekarang udah keluar dari mall nih teman-teman. Aku mau naik ke atas tangga itu ya. Nah, suasana sekitar seperti ini ya. Dan ini masih pagi, tapi kayaknya hari ini ada matahari. Makanya aku mau menghangatkan tubuh dulu. Yuk, lanjut naik ke tangga itu. Nah, ini kantor pusat pemerintahan Kota Satin ya. Kalau di Indonesia mah seperti kantor pemerintah daerah gitu. Di sini ada perpustakaan, ada juga gedung yang untuk orang mendaftar nikah atau KUA ya. Suasana sekitar seperti ini, dan alhamdulillah hari ini cerah ya. Nah, di depan saya ini kantor KUA-nya teman-teman. Dan hari ini pun lumayan rame ya. Mungkin orang yang mau mendaftar atau melaksanakan resepsi ya. Nah, di bawah kantor KUA ini banyak sekali anak-anak Indonesia yang liburan di sini. Nah, ini taman yang aku maksud. Aku mau jalan-jalan di sini dulu ya, menghangatkan tubuh. Saya akan masuk melalui pintu gerbang ini ya teman-teman, dan suasana tamannya seperti ini. Dan di sini banyak sekali anak-anak Filipina yang sedang merayakan Natal ya, dengan puji-pujian, doa-doa menurut kepercayaan mereka. Di sini juga boleh gelar tikar ya teman-teman. Tamannya sangat luas, bersih, difasilitasi dengan toilet, juga tempat sampah di mana-mana. Dan di sini tuh pemerintah Hongkongnya sangat mensupport ya. Kalau anak-anak Indonesia ataupun anak-anak Filipina mau beribadah di sini tuh dibolehkan kita menggunakan mic itu ya. Anak-anak Indonesia juga banyak yang pengajian, yasinan kayak gitu tuh. Orang Hongkong juga kreatif di sini teman-teman. Ada yang senam, ada yang latihan wushu, berbagai macam aktivitas di sini orang Hongkong juga ya. Walaupun umurnya sudah tua ya, tapi semangatnya masih Masya Allah.
Oh iya teman-teman, ada yang bilang Mbak Arsi kerjaannya jalan-jalan terus, makan enak terus, apa nggak mikirin orang di rumah, apa nggak kasihan sama keluarga? Kan tujuan awal ninggalin keluarga tuh untuk masa depan yang lebih baik. Apa nggak mending uangnya dikumpulin nanti cepet-cepet pulang ke Indonesia kumpul sama keluarga? Aku mau menjawab ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih sudah diingatkan, sudah peduli. Tapi yang teman-teman harus tahu juga kalau setiap kali aku gajian, yang pertama kali aku lakukan itu aku kirim ke Indonesia. Jadi kalau di sini aku makan enak, jalan-jalan, keluarga di Indonesia pun insya Allah nggak kekurangan ya teman-teman. Itu yang pertama. Karena kita kerja juga butuh hiburan. Itu yang kedua teman-teman. Kita stres ya. Kalau hidup itu harus dinikmati. Kita supaya bisa melaksanakan pekerjaan kita dengan baik, tubuh kita dulu harus dibikin happy. Kalau kitanya nggak happy, nanti gimana kita bisa kerja dengan baik? Seperti itu loh teman-teman. Kita kan punya cara sendiri-sendiri, cara menghibur diri gitu ya. Ada yang cara menghibur dirinya tuh kulineran, ada yang jalan-jalan, ada yang naik gunung, ada yang karaokean, ada yang ikut kursus. Ya, itu kembali lagi ya, itu selera kita masing-masing. Orang tuh beda-beda, kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain gitu loh teman-teman. Namun ya, saya terima kasih buat yang selalu peduli dengan kehidupan saya. Tapi sebelum menilai orang lain, coba teman-teman nilai dulu diri sendiri ya. Apakah sudah pantas untuk menilai orang lain? Hari ini aku libur sendirian ya teman-teman. Bukannya nggak ada teman, memang aku nggak ngajak siapa-siapa gitu. Dan aku hari ini bawa bekal, jadi nggak usah beli nasi. Jadi alhamdulillah majikanku yang sekarang itu baik ya. Masalah makan minum itu nggak kekurangan. Kerjaan oke. Jadi aku kerja tuh setengah jam itu selesai teman-teman. Maksudnya kerja nyapu, ngepel, bersih-bersih itu selesai setengah jam itu. Dan ini aku bawa bekal liburan juga punyanya majikan, karena di sana ada banyak dan mereka tuh nyuruh aku bawa gitu. Jadi aku hari ini bawa ciki keju. Kemudian ini kue bulan, cantik sekali ya. Kue bulan ini bukan yang ada babinya ya teman-teman. Ini tuh yang nggak ada babinya, organik. Bungkusnya cakep, ini mahal. Jadi aku tuh nggak usah beli-beli apapun, karena mau snack, mau minuman di rumah majikan yang sekarang itu banyak banget ya teman-teman. Dan aku juga tadi bawa jagung yang aku rebus, teman-teman udah lihat tadi ya. Tapi karena aku sekarang masih kenyang, mungkin sampai malam aku udah nggak makan lagi. Buat teman-teman yang hari ini lembur, tetap semangat ya. Dan aku menceritakan majikanku yang baik ini bukan aku ingin pamer atau ngiming-ngimingi mereka yang kebetulan bernasib kurang baik ya. Jadi aku pun sebelum mendapat majikan yang ini, aku dulu pun pernah teman-teman nih mendapat majikan yang benar-benar super menguji kesabaran. Itu aku pernah ya teman-teman, yang makan beli sendiri, kerja salah nggak kerja juga salah, mau tidur udah takut duluan besok ada tragedi apa lagi ya. Terus bangun tidur pun yang dipikirin gitu, hari ini dia ngamuk kenapa lagi ya, karena tiada hari tanpa ngamuk. Punya majikan kayak gitu aku pernah. Jadi teman-teman kalau yang sekarang sedang bernasib kurang baik, tetap semangat aja ya. Semua yang sekarang enak, kerjaan ringan, berdua saja sama pasien, nggak ada yang peduliin, makan cukup, kerja nggak kerja terserah kita. Itu mereka pasti dulunya itu pernah ngalamin masa-masa sulit, masa-masa pahit, punya majikan yang benar-benar itu di atas kepala kita gitu ya. Yang apa-apa habis itu nyalahin kita, apa-apa rusak itu pasti kita yang dituduh. Pokoknya ya kayak gitulah, majikan yang benar-benar membuat rumah itu nggak nyaman gitu, membuat kita itu kayak sehari-hari tuh diingetin kalau kita di situ tuh pembantu gitu. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman bisa menjalani 2 tahun itu nggak lama teman-teman. Pokoknya jangan taruh di hati majikan ngomong apa, tanamkan dalam hati bahwa kita nggak akan selamanya sama mereka. Jadi sesuatu yang hari ini kita tangisi, yang hari ini benar-benar membuat kita stres, suatu saat kalau kita udah melewati itu semua, itu akan kita ceritakan sama orang lain sambil tertawa. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Aku udah pindah tempat teman-teman. Ini yang tadi aku bilang, ini rooftopnya mall. Jadi rooftopnya mall juga bukan itu ya, bukan ada satu, ada berapa lantai tadi ya. Teman-teman ikuti terus aja ya. Nah ini kalau nggak salah tuh lantai 3 ya. Lantai 3 tuh di luar mallnya tuh ada taman seperti ini.
Ini sedang direnovasi, jadi kita tidak bisa masuk ya teman-teman, pintunya tertutup. Kalau tidak direnovasi, ini pintunya terbuka dan di dalam sana tuh banyak sekali spot-spot foto bagi pecinta selfie ya. Namun kali ini tidak bisa masuk karena masih dalam tahap renovasi. Seperti ini suasana di dalam taman kalau dibuka ya teman-teman. Banyak juga replika film kartun gitu di sini tuh. Nah seperti ini kan bagus banget ya kalau buat yang suka selfie. Ini aku naik di atasnya tembok tadi sedikit ya, untuk mengambil ini. Ini hiburan murah meriah, tidak usah pakai tiket ataupun mengeluarkan uang untuk masuk ke taman ini teman-teman. Nah ini di atas temboknya itu ya, sebagai penariknya, bagus sekali. Nah ini taman di sebelahnya ya teman-teman. Dan cuacanya makin panas, aku di sini nggak akan berlama-lama ya teman-teman. Di sini disediakan kursi untuk tempat duduk ya. Nyaman sekali kelihatannya, namun semuanya sudah terisi orang. Nah ini spot untuk selfie, dan ada juga wahana untuk main anak-anak ya tuh. Naik satu lantai lagi juga ada taman ya teman-teman, lumayan besar seperti ini. Dan entah kenapa taman ini sepi sekali ya teman-teman. Tuh, aku membayangkan kalau jalan-jalan ke sini sedang sama keluarga. Pasti lebih happy ya. Jadi kalau ngomongin keluarga, ngomongin seberapa besar sayangnya aku sama keluarga, itu tidak bisa dilukiskan teman-teman. Karena keluarga aku itu orang gak punya, bapak aku itu dulunya tukang beca teman-teman. Jadi untuk menyekolahkan aku dan adikku, untuk membuatkan kami rumah, itu dari hasil beca ya, narik beca. Kadang-kadang beliau jam 2 malam narik jambu dibawa ke pasar gitu dari bosnya gitu ya. Jam 2 malam ibuku nggak tidur nungguin bapakku pulang karena khawatir di jalan gitu. Itu kami udah pernah melewati masa-masa itu teman-teman. Kemudian bapakku pernah ditenggor motornya ditenggor mobil juga pernah, terus nggak tanggung jawab, kelempar ke tengah sawah, diobatin sendiri, nggak cerita sama kami keluarganya. Kami taunya dari orang lain. Itu kami pernah ngelewatin itu teman-teman. Jadi kalau ngomongin kasih sayang sama keluarga, aku nggak itu ya, pokoknya aku sayang banget lah. Makanya aku sedih ya kalau ada yang bilang, kamu di Hong Kong kok enak-enak senang-senang sendiri, jalan-jalan sendiri, nggak mikirin keluarga. Kalian tahu apa sih? Apa kalian itu hidup sama aku 24 jam kan? Enggak gitu. Susah senangnya aku tuh ya, bukan aku sombong ya. Ya terima kasih udah di itu. Tapi susah senangnya keluarga tuh aku yang tahu, aku sendiri yang merasakan, aku yang tanggung jawab kayak gitu ya. Bapakku itu memperjuangkan keluarga itu, masya Allah ya teman-teman. Sering kalau beca tuh nggak dibayar sama orang, kadang-kadang dikerjain ya. Dari jalan tuh ada yang, mang beca mang, terus 3 pemuda naik katanya, terus setelah itu turun di suatu tempat, ketiganya lari nggak bayar. Itu tuh sering sekali ya. Jadi perjuangan bapakku tuh nggak main-main, makanya tentu saja aku nggak akan bisa sampai kapanpun untuk melupakan keluarga, itu nggak akan bisa. Nah ini taman di atas rooftopnya ya, yang paling atasnya ini. Desainnya ini aku suka banget ya, dekorasinya tuh unik, kekinian banget ya. Dan untuk masuk ke sini itu gratis ya teman-teman, tidak dipungut biaya. Tadi sih ada tulisan dilarang masuk ya, tapi aku melihat banyak orang Filipina di sini, jadi aku ikutan masuk aja. Nggak tahu ini salah nggak ya, kalau ditegur ya tinggal keluar aja ya, atau kita di sini pun nggak mengotori atau nggak merusak apapun gitu ya. Emang kayaknya masih dalam tahap renovasi. Dan kalau teman-teman minat ke sini, rute-nya yang tadi ya, MTR Satin, keluar exit A, masuk mall, kemudian naik ke atas rooftopnya ini lantai 7 ya teman-teman. Nah, bagi pencinta selfie di sini cantik sekali, dan kita dari sini pun bisa melihat pemandangan ke bawah. Tuh, seperti ini. Itu yang tadi tempat yang aku datangi tadi. Nah, taman yang sepi ada di sana, yang tadi aku datangi itu, yang keju itu. Cantik sekali ya. Di sini kita itu bisa refreshing teman-teman. Dan aku sendiri, aku tuh sering libur sendiri, jadi aku nggak bingung kalau libur sendiri tuh aku sih oke gitu. Dan kemanapun aku nggak takut, yang penting aku bawa HP, bawa uang.